Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita, yaitu example 8.1 analisa siklus Rankine ideal, di mana steam sebagai fluida kerja masuk dalam suatu siklus Rankine, saturated vapor masuk dalam turbin pada tekanan 8 MPa. Kemudian saturated liquid keluar dari kondensor pada tekanan 0,008 MPa. Kemudian daya bersih net power output, berarti ini daya turbin dikurangi dengan daya pompa sebesar 100 MW megawatt. Kemudian ditanya thermal efisiensi, Bevo rasio, kemudian mass flow rate dari steam, tentunya satuan kilogram per hour, kemudian heat transfer key in keluar dari sistem, key in berarti key masuk boiler, kemudian ini adalah heat transfer keluar dari kondensor, dan yang F adalah M dot watt air pendingin jika temperatur masuknya adalah 15 derajat Celcius dan keluarnya 35 derajat Celcius. Seperti biasa kita selesaikan secara aturan termodinamika. Solusi diketahui sebuah ideal Rankine cycle beroperasi dengan fluida kerja air, steam. Kemudian ditanya thermal efisiensi, Bevo rasio, dan yang lainnya. Ini adalah skema dan datanya. Tadi ada beberapa kata kunci. Yang pertama, masuk turbin adalah saturated vapor. Ini adalah kata kuncinya. Kemudian keluar dari kondensor adalah saturated liquid pada tekanan 0,008 MPa. Dan tekanan masuk turbin yaitu 8 MPa. Sehingga dari sini sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan titik 1 dan titik 3. 1 adalah saturated liquid tekanan 8 MPa. Titik 3 adalah saturated saturated vapor, dan 3 adalah saturated liquid tekanan 0,008 MPa. Ini adalah skema dan datanya. Jadi bagaimana untuk menggambarkan TS-nya? Dari TS ini adalah garis tekanan konstan, ini juga garis tekanan konstan, ini adalah garis entropi konstan, ini adalah garis entropi konstan. Nah, kemudian kita memberikan asumsi. Yang pertama, masing-masing komponen dianalisa secara kontrol volume dengan kondisi steady state. Dengan di boundary kondisinya adalah garis putus-putus. Kemudian semua proses dari fluida kerja berlangsung secara internal reversible. Kemudian turbin dan pompa beroperasi secara adiabatik. Jadi turbin dan pompa adiabatik, tidak ada panas yang keluar masuk dalam sistem. Kemudian energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Kemudian saturated vapor masuk dalam turbin dan keluar dari kondensor adalah saturated liquid. Nah, kemudian kita lanjutkan ke analisa. Jadi tadi kita memberikan asumsi turbin dan pompa beroperasi secara adiabatik, ini sudah termasuk yang isentropik, adiabatik reversible. Jadi S1 sama dengan S2, S3 sama dengan S4. Karena pompa dan turbin beroperasi secara isentropik. Kemudian analisa pertama, sebenarnya untuk urutan analisanya kita perlu mencari entalpi di masing-masing titik. Namun untuk mendapatkan entalpi tersebut biasanya kita membutuhkan atau menggunakan data entropi. Baik, untuk titik pertama kita tahu bahwa titik pertama mempunyai tekanan 8 MPa dan kondisinya adalah saturated vapor. Sehingga untuk fluida kerja air kita lihat di tabel A3, tekanan 8 MPa atau 80 bar, kita dapatkan nilainya ini adalah entalpi, ini adalah entropi, ini HF dan ini HG. Kita lihat HF-nya 1316,6, HG-nya 2758. Jadi ini adalah H1 dan ini adalah S1 karena saturated vapor adalah SG.
Nah, sehingga ini adalah satunya, ini adalah S1-nya. Kemudian kita cari titik 2. Titik 2 karena turbin beroperasi secara isentropik, maka S1 sama dengan S2. Kemudian tekanan kondensornya kita asumsikan sebenarnya harus mungkin kita perlu menambah, kondensor dan boiler beroperasi pada tekanan konstan sehingga tekanan input sama dengan tekanan output. Oleh karena itu kita bisa menuliskan P2 sama dengan P3 sama dengan 0,008 MPa. Kemudian untuk nilai S-nya kita samakan atau kita ambil S1 sama dengan S2. Sehingga S2 ini adalah 57,432. Kemudian sebenarnya untuk mengetahui titik 2 itu jatuh di dalam tabel campuran atau tidak, maka kita perlu melakukan cek dulu. Jadi kita cek dulu tadi di titik 2 yaitu 0,08 MPa sama dengan 0,08 bar. Dia SF dan SG-nya sebesar ini. Jadi 0,5 sampai 8. Untuk nilai S5 berarti dia masuk dalam daerah campuran. Sehingga kita perlu menghitung X-nya. X sama dengan S min SF, SG min SF. Jadi ini adalah S yang S1 sama dengan S2. Ini adalah SF dari tabel A3. Kemudian ini adalah SG min SF dari tabel A3 dengan menginputkan tekanan 0,008 MPa atau 0,08 bar. Sehingga kita dapat nilai X-nya. Nah, kemudian selain data entropi untuk tabel A3, kita juga bisa mendapatkan data entalpinya, yaitu kita bisa mendapatkan nilai HF dan HG-nya. Sehingga kita bisa karena kita mengetahui X-nya, maka kita bisa menghitung nilai H2-nya, yaitu HF plus X2 min HFG. HFG ini adalah HG min HF. Sehingga kita dapat nilai H2-nya. Kemudian untuk nilai titik 3, yaitu adalah saturated liquid, sehingga kita bisa mengambil di tabel A3 tekanan 0,008, kita dapatkan nilai H3 sama dengan HF yaitu 173. Nah, kemudian untuk nilai H4, state 4, maka kita asumsikan S4 sama dengan S3. Kemudian dari persamaan daya pompa, W dot pompa kan sama dengan H3 dikurangi dengan H4. W dot pompa adalah H4 dikurangi H3, W dot pompa adalah H3 min H4, sehingga kita bisa mendapatkan H4 sama dengan W dot pompa ditambah H3 dari persamaan 8.7b. Nah, kemudian untuk W dot pompa sendiri itu adalah atau dalam persamaan lain adalah V3 dikali P4 min P3. Sehingga ini sudah diketahui, P3 juga diketahui, H3 sudah diketahui, maka V3 ini didapatkan dari tabel A3. Ini dengan tekanan 0,008. Maka V3 atau VF sama dengan 1,0084 kali 10 pangkat min 3. Jangan lupa untuk ngecek nilai pengalinya. Sehingga kita bisa mendapatkan H4 yaitu 181,94. Ini adalah H3, ini adalah V3, ini P4 min P3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.